Ya, saatnya Australia menjadi sparring partner timnas untuk naik level. Dan jelang semifinal Piala AFF U19, Kim Panggon belak-belakan bongkar aib timnas Malaysia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, tahun 2024 memang menjadi tahun yang penuh cerita untuk timnas Indonesia dari mulai level junior sampai senior. Tidak terkecuali juga para lawan yang biasa menjadi saingan baik di level junior ataupun senior. Seperti dalam cerita kehidupan, ada kalanya di atas, ada juga masanya di bawah. Gambaran ini sedang menjadi nyata dalam perjalanan tim nasional Indonesia dan para negara saingan yang ada di sekitarnya. Sebut saja saat ini timnas Indonesia sedang mengalami grafik peningkatan berbanding terbalik dengan timnas Vietnam yang perlahan sedang menuju pada penurunan performa. Dari berbagai kompetisi sepak bola baik di Asia Tenggara ataupun di Asia, ada hal menarik untuk dikupas lebih baik, lebih dalam lagi terkait hubungan musuh bebuyutan dalam kancah persepak bolaan di Asia. Khususnya di Asia Tenggara, kalau selama ini yang kerap menjadi momok bagi timnas Indonesia adalah negara Vietnam, maka di tahun kali ini secara perlahan tapi pasti Indonesia sedang dalam posisi melewati level negeri Paman Ho tersebut. Ya, bergeser ke selatan menuju ke negara yang level sepak bolanya lebih tinggi, yakni ada timnas Australia. Dari berbagai pertemuan, saya mencatat rekor pertemuan di tahun 2024 sebagai berikut ya. Ya, timnas Indonesia senior berhasil mengalahkan Vietnam sebanyak 3 kali secara beruntun, baik di Piala Asia ataupun di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Di Piala Asia Qatar, timnas menang dengan 1-0 atas timnas Vietnam di babak grup. Di kualifikasi pertama di Gelora Bung Karno, timnas menang 1-0, sedangkan di kualifikasi kedua di Median Stadium, timnas menang 3-0 tanpa balas. Ya, semenjak kepergian Park Hang-seo, prestasi Vietnam terus menurun saja. Hal ini sangat berbeda ketika awal kedatangannya. Pelatih Korea ini sudah membuat timnas Vietnam menjadi tim yang sangat kuat di Asia Tenggara bahkan di Asia. Naik turunnya performa timnas senior seolah berbanding lurus dengan prestasi tim juniornya. Jika tahun 2018 Vietnam senior berhasil menjadi juara Piala AFF, maka timnas juniornya juga melesat sampai ke final Piala Asia U23. Hanya saja waktunya tidak bersamaan dengan agenda Olimpiade sehingga kejayaan Vietnam belum sempat membawanya ke Olimpiade. Imbas kepergian Park Hang-seo rupanya masih bisa dirasakan sampai ke tim-tim yang lebih junior. Sebut saja tim usia 16 dan tim usia 19 tahun. Yang terbaru di bulan Juli ini adalah ketika timnas U16 Vietnam dibantai dengan skor 4-0 oleh timnas U16 Indonesia. Ya, hal yang jarang terjadi sebelumnya. Kemunduran Vietnam berbanding terbalik dengan kebangkitan Indonesia. Ya, hal yang sama juga berulang ketika timnas U19-nya gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19. Ketika rival yang lain memasuki babak semifinal, Vietnam hanya menjadi penonton saja. Sebuah pemandangan yang langka dalam 10 tahun terakhir ini. Dan untuk menaikkan level Indonesia butuh sparring partner yang lebih kuat. Bukan sekedar skor yang dikejar, tapi bagaimana visi permainan harus dibentuk. Dan saat ini mungkin saatnya menjadikan Australia menjadi sparring yang ideal untuk timnas di semua level. Dan yang menarik, di tahun ini Australia punya potensi menjadi satu-satunya negara dengan tim sepak bolanya yang paling banyak bertanding dengan timnas Indonesia. Di Piala Asia Qatar kemarin, timnas senior bertemu di babak 16 besar dengan skor 4-0. Lalu di Piala Asia U23 giliran timnas Indonesia yang menang dengan skor 1-0. Selanjutnya di Piala AFF U16 timnas kita dikalahkan ketika bertemu di semifinal dengan skor 5-3. Dan menariknya mereka akan bertemu di kualifikasi Piala Asia U17 di Kuwait Oktober nanti, satu grup bersama dengan Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara, sehingga menjadi peluang untuk membalas kekalahan di Piala AFF sebab timnas masih penasaran mengingat harus bermain dengan 10 orang karena di kartu merah di menit ke-52. Di lanjutan Piala AFF U19, timnas juga berpeluang bertemu dengan Australia di final jika masing-masing dapat mengalahkan Thailand dan Malaysia di semifinal. Motivasi timnas U19 akan semakin tinggi mengingat awal bulan lalu di level U16 Indonesia dikalahkan oleh Australia.
Ada catatan menarik ketika timnas Australia U16 bisa mengalahkan timnas Indonesia, di mana selebrasi mereka ketika mencetak gol memang terkesan berlebihan dengan maksud membalas kekalahan timnas U23 di Piala Asia lalu. Nah, jika bisa masuk final AFF U19 nanti, maka akan menjadi pertandingan yang menarik untuk ditonton. Selain di level junior, timnas senior juga bakal bersaing dengan timnas Australia di babak ketiga kualifikasi di Piala Dunia zona Asia. Dan disinilah puncaknya level timnas Indonesia akan diuji. Dua pertandingan seru bakal tersaji baik di kandang ataupun tandang nanti. Ya, patut memang untuk ditunggu pertandingan Indonesia versus Australia akan menjadi laga pertama yang diselenggarakan di kandang. Istimewanya lagi, laga kandang pertama nanti bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan kalau besok timnas U19 berhasil menaklukkan Malaysia, maka Stadion Gelora Bung Tomo menjadi saksi perjuangan timnas dalam menaikkan levelnya menjadi level Asia dengan standar Australia. Ya, semoga saja standar ini terus dijaga dan level timnas menjadi level Asia. Memang bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi langganan Piala Dunia di masa mendatang. Ya, timnas Malaysia sendiri gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah hanya duduk di peringkat ketiga di grup D. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, timnas Indonesia U19 akan bersua dengan Malaysia dalam pertandingan semifinal Piala AFF U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 27 Juli esok. Timnas Indonesia U19 melaju ke 4 besar dengan kepercayaan diri tinggi. Pasukan Indra Syafri ini melibas 3 laga di fase grup dengan kemenangan. Di sisi lain, Malaysia U19 juga bermain heroik sepanjang fase grup. Mereka mendulang 2 kemenangan melawan Brunei Darussalam dan Singapura, serta menahan Thailand di laga pamungkas. Kedua kesebelasan lantas digadang-gadang dalam optimisme tinggi jelang bentrok di semifinal Piala AFF U19. Akan tetapi Malaysia yang dalam mentalitas terbaik diganggu kabar tak sedap jelang pertemuan dengan timnas Indonesia U19. Mantan pelatih timnas Malaysia Kim Panggon membongkar aib tim nasional senior yang pernah ditanganinya pada periode 2022 sampai 2024. Dalam wawancaranya dengan Astro Arena, Kim Panggon belak-belakan menilai para pemain Malaysia kurang punya jiwa patriotisme ketika berseragam Harimau Malaya. Nasionalisme pemain nasional Malaysia terlalu tipis. Mereka tidak mengutamakan skuad nasional di tempat yang seharusnya. Bagi saya ini semangat patriotisme adalah sesuatu yang hilang ya. Saya rasa kita belum mencapainya dan kita perlu memikirkan pentingnya semangat patriotisme berjuang untuk negara, tegas Panggon. Ya, pelatih asal Korea Selatan itu menganggap semua pemain Malaysia seharusnya bersikap profesional untuk memahami betapa besarnya komitmen ketika bermain untuk tim nasional. Namun, Kim Panggon hanya mendapati sedikit pemain Malaysia yang berkomitmen besar untuk tim nasional mereka. Saya tidak mau bicara banyak karena mereka pemain profesional. Saya hanya ingin lebih berkomitmen pada patriotisme dan itu yang saya tekankan. Saya rasa kita perlu pemain yang lebih dari itu, kata Kim Panggon.